Setelah bertahun-tahun mencoba, gagal, diejek, dan bangkit lagi, Paris Saint-Germain akhirnya meraih trofi yang paling mereka impikan, Liga Champions UEFA. Tapi kemenangan ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah cerita tentang penantian, transformasi, dan pembuktian. PSG berdiri sejak 1970, tapi selama lebih dari 50 tahun, Liga Champions selalu jadi mimpi yang tak pernah tersentuh. Mereka sempat dekat, seperti di final 2020, tapi selalu gagal di ujung. Trofi ini adalah pembuktian, bukan hanya pencapaian, bahwa keinginan untuk membuat klub yang sukses tidak akan tercapai secara instan, melainkan dengan tetap mencoba secara terus-menerus. Sejak diambil alih Qatar Sports Investments pada 2011, PSG menggelontorkan miliaran euro demi satu tujuan, menjadi Raja Eropa. Tapi uang saja tidak cukup. Kegagalan demi kegagalan justru membuat proyek ini terlihat seperti eksperimen mahal. Mari kita lihat ke belakang. Sejak diambil alih Qatar Sports Investments, PSG telah mencoba membangun skuad Galacticos versinya. Sebut saja nama-nama seperti Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti, lalu ada Cavani, Di Maria, Sergio Ramos, bahkan hingga trio mega bintang paling maut di atas kertas, Messi, Neymar, Mbappe. Kini, 13 tahun kemudian, semua itu akhirnya terbayar lunas. Yang luar biasa, PSG meraih trofi ini tanpa 3 mega bintang mereka. Messi dan Neymar pergi 2 musim lalu. I'm here in Saudi Arabia. I am Hilali. Dan Mbappe kini berseragam Real Madrid, tapi siapa sangka, justru tanpa mereka, PSG menjadi lebih kuat. Tim ini tidak lagi bergantung pada satu nama besar. Inilah poin paling spesial dari kemenangan PSG musim ini, bahwa sepak bola masih dimenangkan dengan kolektivitas, struktur, dan taktik matang. Tidak selalu bergantung pada nama besar dan kualitas seorang mega bintang saja. Semua ini tidak akan terjadi tanpa sentuhan tangan dingin Luis Enrique. Dia bukan hanya pelatih, dia adalah arsitek total transformasi PSG. Ia menghidupkan Desire Du sebagai sayap serba bisa dengan visi dan keberanian. 2 gol di final menjadi buktinya. Ia membuat Dembele disiplin menekan tinggi dan tetap tajam di depan. 2 assist di final jadi buktinya. Ia menjadikan Vitinha sebagai deep lying roaming playmaker, mengatur tempo dan menyerang ruang. 1 assistnya di final menjadi buktinya. Ia memberi peran baru untuk Hakimi, bukan hanya back sayap, tapi juga inverted creator yang selalu aktif mensupport timnya dalam menyerang. 1 gol di final menjadi buktinya. Ia memaksimalkan potensi yang dimiliki Nuno Mendes hingga menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Sebut saja nama-nama penyerang sayap terbaik yang ia bungkam selama perjalanan menuju final. Mo Salah, Bukayo Saka, Lamine Yamal. Vika Kvaratskhelia, rekrutan kunci, membawa kreativitas dan penetrasi yang mematikan di sayap kiri. 1 gol di final menjadi buktinya. Di bawah Enrique, PSG bukan sekedar kuat, mereka cerdas dan berani. Mereka menang bukan karena bakat individu, tapi karena sebuah sistem. Dan lihat bagaimana cara mereka menang. 5-0 atas Inter Milan, tim dengan pertahanan terbaik di Liga Champions musim ini. Inter yang dikenal solid, disiplin, dan jarang kebobolan, dibuat tak berdaya oleh PSG sepanjang 90 menit. Pressing tinggi, kontrol lini tengah, kombinasi cepat, ini bukan hanya kemenangan, ini dominasi mutlak. PSG menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar juara, mereka adalah kekuatan baru yang ditakuti di Eropa. Tapi di balik itu semua, ada mereka yang selalu ada, fans PSG. Mereka yang sudah mendukung sejak masa klub ini nyaris bangkrut, yang terus bernyanyi meski tim mereka dijuluki beli gelar, yang bertahan walau klub berkali-kali gagal di panggung Eropa. Mereka hadir saat klub ini bukan siapa-siapa. Mereka berdiri saat dunia menertawakan PSG. Dan kini, mereka boleh menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena akhirnya mereka bisa bangga mengatakan, kami juara Eropa.
PSG telah menulis ulang takdirnya, bukan lagi klub kaya yang gagal, tapi klub yang bangkit, berubah, dan menang dengan cara mereka sendiri. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari babak baru sejarah sepak bola Eropa.